Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Anggraini Dian Saputri, mahasiswi Akademi Sekretari Budi Luhur dari kelompok EB, ingin menyampaikan pidato tentang dampak COVID-19 bagi perekonomian termasuk di Indonesia. Berikut pidatonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Budi Luhur. Yang saya hormati Ibu Iis Torisa Utami, SEMM, selaku dosen Akademi Sekretari Budi Luhur, dan teman-teman seperjuangan yang saya cintai. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada acara hari ini. Tak lupa sholawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Tidak lupa juga kepada para sahabatnya dan kita umatnya di akhir zaman. Kita tahu bahwa dunia kita saat ini berada dalam kecemasan dan kesulitan yang sangat dahsyat sebagai akibat dari penyebaran pandemi COVID-19 yang sangat cepat. Ratusan ribu orang terinfeksi dan ribuan orang meregang nyawa. Kehidupan normal tidak berjalan mulus setelah terputusnya hubungan di seluruh dunia sebagai akibat dari pandemi COVID-19. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pidato tentang dampak COVID-19 bagi perkembangan ekonomi termasuk di Indonesia. Mulai penyebaran virus corona atau COVID-19 yang berasal dari Wuhan, Cina. Penyebaran virus corona yang telah meluas ke berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia yang sejak awal bulan Februari telah mewabah. Dampak virus corona atau COVID-19 nampaknya berimbas pada semua sektor, terutama ekonomi. Pandemi COVID-19 akan berimplikasi buruk bagi perekonomian dunia dan Indonesia pada tahun ini, karena terjadi bersamaan dengan menurunnya harga komoditas dan gejolak pasar keuangan. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia mengalami perlambatan karena berbagai faktor seperti penurunan kinerja, ekspor dan impor, konsumsi rumah tangga yang masih tinggi, dan investasi yang tumbuh melambat. Virus corona tidak hanya mempengaruhi kesehatan dan kesejahteraan manusia, tetapi juga mempengaruhi ekonomi di banyak negara. Banyak orang kehilangan pekerjaan dan juga mereka kehilangan penghasilan. Sampai pada 11 April 2020, lebih dari 1,5 juta karyawan putus kerja dan pemutusan hubungan kerja atau PHK, di mana 1,2 juta pekerja tersebut berasal dari sektor formal dan 265.000 dari sektor informal. Pasca berakhirnya wabah COVID-19, perekonomian global diperkirakan kembali meningkat pada tahun 2021 menjadi 3,7%, lebih tinggi dari perkiraan sebelumnya 3,4%. Bank Indonesia telah memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan OJK untuk memonitor secara cermat dengan dinamika penyebaran COVID-19 dan dampaknya terhadap Indonesia dari waktu ke waktu. Karena itulah, mari bersama-sama kita hadapi virus yang sedang mewabah ini dengan rasa tanggung jawab, saling tolong-menolong, dan belas kasih kepada sesama.
terutama kepada saudara kita yang terkena dampak akibat COVID-19. Dan juga tidak lupa, kita harus saling berbagi setiap saat dan waktu kepada mereka yang membutuhkan sebagai bentuk kepedulian kita kepada sesama. Saya berharap pandemi COVID-19 ini dapat segera berakhir agar kita semua dapat beraktivitas seperti sedia kala. Demikian pidato ini saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budi luhur.